karena saya dulunya mau masuk Kristen. Dari apa? Dari Buddha? Dari Buddha. Oh, oke. Ya. Karena kan dulu SMK saya itu SMK Kristen kan. Jadi tiap masuk, enak juga lagunya, menyentuh hati. Lagu Kristen yang menyentuh hati. Iya. Pas denger, awalnya sih belum pas di gereja kan dengarnya tuh apa ya? Tuhan itu Esa segala macam. Tiba-tiba pas ada lagu Yesus itu Tuhan. Oh gitu. Iya. Nah, apa namanya, hubungin Suci, lihat nomor telepon di mana, di YouTube? Di Atau kayaknya di di Instagram Kodo. Oh iya. Iya. Terus belajar Islamnya berapa lama jadinya? 6 tahun itu? Kalau belajar Islamnya baru 5 bulan kemarin sih. Oh, baru 5 bulan? Iya, baru 5 bulan kemarin. Saya, dalam 6 tahun kemarin itu saya apa ya, nonton debatnya itu apa namanya, Ahmad Didat, Ahmad Didat, Zakir Naik, itu semua saya nontonin sampai habis. Gitu. Alhamdulillah. Terus sama dong saya juga belum nontonnya. iya, saya pernah lihat YouTube Pak Dondi itu, ya kan, belajar juga dari situ juga kan awal. Nonton debat saya juga. Nonton apa namanya, akhirnya saya mantep itu karena nontonnya itu Bang Zuma. Oh, Bang Zuma. Iya. Tiap malam tuh saya nonton TikTok. Iya, di TikTok, di YouTube juga. Oh. Ya, alhamdulillah. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Gerham Malab Jakarta. Pada hari ini di depan saya ada seorang pemuda, lagi-lagi pemuda Cina, nih benar. Cina Medan ya? Iya, Cina. Oh, Cina Medan. Namanya siapa? Ricky siapa? KTP-nya pinjam, KTP-nya. Nah, Ricky datang ke studio Gerham Malab Jakarta ini bermaksud untuk memeluk agama Islam, ya, alhamdulillah. Namanya cuma Ricky doang? Iya. Nggak ada nama belakang? Lu anak siapa ya? Nama Ricky doang. Oh, di... Hah? Marganya Ki. Oh, marganya Ki ya? Enggak. KTP Jakarta Barat, agama sebelumnya Buddha. Iya. Tapi yang apa namanya? Tadi cerita Kristologi itu apa? Oh, pas saya mau masuk Kristen, saya pelajari. Oh, sempat masuk Kristen? Enggak. Oh, nggak jadi? Nggak jadi, Oh. karena saya pelajari dulu. Gitu. Oke. Oh, jadi dari Buddha belajar Kristologi, tadi mau masuk Kristen. Iya. Nggak jadi, Nggak jadi ke jadi. Islam. Iya, betul. Alhamdulillah. Memang kalau belajar Kristologi jatuhnya masuk Islam. Jadi. Alhamdulillah, ini saya pinjam dulu ya. Iya, boleh. Nah, gini. Ricky ini datang ke studio studio Gerham Malab Jakarta menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Ya. Betul ya? Sebenarnya sebelumnya saya mau ada beberapa pertanyaan nih. Ricky ini mau masuk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Alhamdulillah, karena di Islam nggak ada paksaan ya. Iya. La ikraha fiddin. Kemudian yang kedua, orang tua masih ada? Masih. Papa, mama? Tinggal mama. Tinggal mama. Mama sudah tahu? Udah tahu. Mau ke sini udah tahu? Udah tahu. Oh, udah tahu juga. Udah tahu. Hah, boleh apa enggak? Boleh. Oh, boleh. Alhamdulillah. Mamanya Buddha juga? Buddha. Oke. Berapa saudara, Ricky? 4. Nomor berapa? Aku 3. Nomor 3. Saudara udah tahu juga? Udah tahu semua. Nggak ada masalah? Ya, ada cuman udah oke lah. Oh, udah oke. Alhamdulillah. Nggak, bukan apa-apa. Kalau sampai mamanya menentang atau marah, bukan terus kita berhenti, enggak. Kita masuk Islam itu nggak perlu minta izin orang tua. Tapi kalau orang tuanya menentang, Ricky boleh membantah, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Iya. Nah, itu aja pesannya. Ya. Yang berikutnya di dalam Islam itu kan ada syariat-syariat. Oke. Setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Ya. Apakah Ricky berjanji untuk melakukan syariat tersebut? Ya, berjanji. Alhamdulillah. Baik, nah karena Ricky ini sudah menghubungi lewat Suci ya. Jadi sertifikatnya udah disiapin. Jadi Ricky nanti tinggal bacain apa yang tertulis di sini.
Yang dibaca ini aja dari mulai sini, pernyataan memeluk agama Islam ya. Terus ini sampai sini. Dengan ini saya nama siapa, nik sampai pekerjaan nggak usah dibaca. Agama sebelumnya aja apa. Habis itu baca ini sampai sini. 2 kalimat syahadat baru saya tuntun. Oh ya, coba. Ya. Dibaca dulu, ada yang salah atau enggak? Kalau ada yang salah bisa diperbaikin sekarang. Aman sih. Aman? Nggak ada yang salah? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada yang salah, udah siap untuk bersyahadat? Ya, siap. Oke, silakan dibaca mulai dari sini ya, silakan. Oke. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya nama Riki. Nik juga perlu? Nggak usah, ini aja langsung agama sebelumnya aja. Agama sebelumnya Buddha. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang kita salaman. Riki ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya bacakan. Kemudian kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah sah ya Riki ya. Selamat sudah menjadi muslim. Saya mau peluk sebagai saudara saya yang baru dalam iman. Alhamdulillah. Istiqomah ya, insya Allah istiqomah ya, insya Allah ya. Amin. Suci udah ada fotonya ini ya? Udah. Oke, ini saya kembalikan. Ya. Terus kemudian kita juga udah siapin ada bingkisan nih. Wush, apa aja nih bingkisan? Kayak dapat lotren. Tapi yang Ini paling saya masukin ya? Nggak, tunggu sebentar. Ini dulu. Nah, tolong ditandatangan di atas materai, terus ditulis nama aja, bukan nama lengkap, karena nama lu nggak ada nama belakang. Nama cuma Riki doang, nggak ada. Nah, namanya Riki ya. Nah, ini nanti pulang ditempel foto. Foto sendiri ya, jangan foto orang lain ya. Jangan. Habis itu mau dilaminasi boleh. Terus tolong segera urus untuk ganti keterangan agama di KTP. Oh iya. Ngurusnya ke kelurahan. Di kelurahan cari petugas Dukcapil. Ya, tinggal bawa ini. Perlu surat keterangan RT RW nggak sih? Kalau ke Dukcapil enggak? Dukcapil katanya nggak usah. Nggak sampai sehari jadi. Ya. Ini boleh dimasukin sini. Terus, nah ini ada buku petunjuk sholat. Udah bisa sholat belum? Belum. Oh belum belajar ya, nggak apa-apa. Ini buku petunjuk sholat dibaca semua ya, dibaca semua. Ini lengkap untuk kita bisa sholat sendiri. Oh ya siap. Tapi kewajiban kita laki-laki ya sholatnya di masjid. Kalau belum bisa, ikutin aja gerakan imam. Kalau bacaan di gerakan-gerakan itu belum tahu, tinggal baca aja subhanallah gitu. Ya. Ini ada uang zakat, jangan dilihat jumlahnya. Ini adalah memang kewajiban kita kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, tolong diterima aja dengan baik. Terus kemudian ini ada buku Iqra juga tolong diterima. Nanti harus belajar Iqra. Buat apa? Biar bisa baca Quran. Nah, ini Qurannya kita udah siapin juga. Ya, ini tolong diterima. Ini masih ada plastiknya, tapi nanti kalau di rumah mau buka, wudu dulu. Oh iya siap. Ya. Terus ini ada sarung. Nah, udah sunat belum? Belum. Nah, ini korban berikutnya. Ya, tolong diterima sarung nih. Nanti bisa dipakai habis sunat. Oke, siap. Tolong nanti kasih tahu ke Suci tanggal berapa mau sunat. Oh ya. Sunatnya di rumah, nggak usah di mana-mana. Kita kirim juru sunat ke rumah. Ya, sunat di rumah langsung dikasih obat. Oke. Ya, boleh dipakai sarungnya nanti. Ini ada sajadah. Sajadahnya udah ada contekan nih.
Oh. Ya, tadi ada bukunya kan? Iya, Buku betul. petunjuk sholat dipelajarin, prakteknya pakai ini. Kalau masih kurang hafal, tinggal bacain. Oh iya. Ya, sehari nyontek 5 kali, mas seminggu jadilah, bisa lah. Bisa, Ya. bisa. Insya Allah gampang. Amin. Insya Allah dipermudah ya. Oh ya, ini sarung persembahan nih, Mangga Gold. Mangga Gold. Ya. Ini sarung mangga berarti ya. Alhamdulillah. Dari kulit mangga. Bukan dari kulit mangga, ini dari yang nonton channelnya John Ditan gitu. Nah, ini tolong disimpan. Ini masukin sini sekalian boleh? Ya boleh. Nanti saya masuk. Ya, tolong diterima. Nah, ada yang ingin saya sampaikan begini. Ya. Di dalam Islam, kita taunya gini. Setiap bayi yang lahir, itu sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya dia sebenarnya orang yang berserah diri kepada pencipta. Oke, nanti dia jadi Buddha, jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, itu kan orang tuanya. Ya, tapi ketika orang itu nanti besar seperti Ricky, dengar Islam, menerima Islam dan sampai memeluk Islam, Ricky sebenarnya bukan pindah agama, tapi Ricky itu kembali ke fitrahnya manusia. Gitu. Oh iya. Ya, itu kalau di Islam. Terus kemudian kalau ada orang yang bukan Islam, ketika dia sudah dewasa, dia masuk Islam atau memeluk Islam, insya Allah dosa-dosanya dia dari mulai akil balik sampai dia masuk Islam dihapuskan. Insya Allah dihapuskan. Ya, tapi kebaikannya tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Insya Allah dengan catatan Ricky menjalankan Islamnya dengan baik. Ya, paham ya? Nah, nanti Ricky udah pulang nih sampai rumah, mandi. Mandi biasa ya. Boleh sabunan, boleh keramas, silahkan. Tapi sebelum mandi, niat dulu. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu artinya demi Allah SWT. Ya. Oke. Sebelum mandi, bukan setelah mandi. Ya. Nah, setelah itu udah cukup tinggal belajar, menjalankan kewajiban-kewajiban, step by step. Oke. Ya, nggak usah buru-buru, nggak usah malam ini belajar, besok jadi imam di masjid, nggak boleh juga. Gitu. Jadi pokoknya pelan-pelan aja, step by step. Yang penting diulang-ulang terus. Kalau diulang-ulang terus pasti cepet. Oh iya. Oke, ya. Terus yang berikutnya sunat ya. Nanti tolong kasih jadwal. Nanti kalau udah sunat, tentuin jadwal lagi ke Suci, kasih tahu 2 hari dalam seminggu. Mau hari apa, mau jam berapa, kasih tahu Suci. Nanti kita kirim guru privat ke rumah. Ngajarin itu tadi, yang buku Iqra. Oh iya, Ya. Seperti anak SD kita belajar kayak dulu lah. A, B, C, D, E gitu ya. Cuman kan ini dengan huruf Arab, nanti belajar mulai misalnya kayak dulu, ini, Budi gitu. Nah, kayak gitu. Insya Allah sebenarnya kalau nggak banyak bolong-bolong, nggak sampai 3 bulan udah bisa baca Quran. Iya. Ya. Bacaan yang penting nanti ketika mulai udah belajar sholat, yang paling penting pertama kali dihafal itu adalah surat Al-Fatihah. Karena tidak sah sholat tanpa surat Al-Fatihah. Ini harus hafal dulu nih yang pertama. Setelah ini baru silakan hafalin surat-surat pendek yang lain boleh. Ayat kursi bagus. Ya, tapi yang penting Al-Fatihah dulu. Pokoknya belajar di situ. Subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat. Semuanya ada. Oh iya. Oke. Ada yang mau ditanya? Oh, ini saya mau nanya, apa namanya? Kan masjid itu banyak. Sedangkan kan ada beberapa golongan ya. Golongan apa nih? Kayak Muhammadiyah, NU segala macam. Terus? Nah, saya bingung tuh kalau misalkan saya mau ke masjid, Ah. yang Islam umum itu yang mana ya yang bisa saya lihat itu? Yang gampangnya. Lu nggak usah cari kalau ke masjid lihat ini Islam Muhammadiyah apa Islam NU gitu. Iya. Nggak usah ngeliat. Ada masjid masuk aja. Oh iya. Cara sholatnya semua sama. Jadi tidak ada yang namanya Islam NU, Islam Muhammadiyah itu nggak ada. Oh iya. Islam ya cuma Islam. Oh gitu. NU, Nahdlatul Ulama, atau Muhammadiyah, atau Persis, atau Ar-Rasyid itu hanya organisasi. Oh. Cuman organisasinya aja. Iya. Jadi ada sekelompok Muslim orang-orangnya yang ingin mencapai tujuan dalam bidang tertentu, mereka bikin organisasi. Oh iya. Nah, salah satunya NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Tapi masjid semua nggak usah ngelihat ini masjid apa ya gitu, enggak, jangan. Lu nanti kalau nanya gitu malah orang pada bingung. Iya. Ada masjid masuk aja mau sholat di masjid mana aja. Oh iya. Ya. Oke. Cara sholatnya semua sama. Yang membedakan nanti paling cuman gini. Kalau yang pengurus masjid itu adalah orang-orang yang ikut organisasi NU, mereka sholat subuhnya pakai kunut. Kalau ada masjid yang pengurusnya
apa namanya ikut organisasi Muhammadiyah, mereka subuhnya nggak pakai kunut. Tapi kalau kita misalnya masuk masjid subuh nih, ada kunut, ya udah kita ikutin, aminin, Gitu. aminin aja kalau ada yang kunut, imamnya kunut. Kalau kita masuk masjid yang nggak ada kunutnya, ya nggak apa-apa, ikutin aja, tidak usah dipermasalahkan. Ya, itu hanya masalah kecil, masalah ranting-ranting, masalah cabang-cabang. Kunut itu apa ya? Kunut itu doa sebelum kita ruku. Sebelum sujud, sebelum sujud. Iya. Ya. Di rakaat kedua. Setelah ruku, kunut, habis itu sujud. Itu di rakaat kedua, dan itu hanya yang diikuti oleh teman-teman kita yang di NU. Kalau imamnya kunut, lu aminin gitu. Ikutin aja pokoknya. Ikutin aja. Jangan berbuat sendiri yang beda gitu. Iya. Nanti malah orang jadi nyangkanya macam-macam. Oke. Tidak boleh dipermasalahkan, itu bukan masalah. Ada lagi? Ini apa namanya? Kalau belum sunat, kalau sholat itu sah atau enggak? Insya Allah sholatnya sah, tapi yang bersih. Yang bersih, cuci luar dalam. Iya. Ya, pokoknya harus bersih, jaga kebersihan. Kalau belum sunat, nggak apa-apa, sholat, insya Allah sah, tapi harus bersih. Iya Pak. Oke. Berarti mandi dulu gitu lebih baik? Boleh, mau mandi dulu, mau sholat boleh. Pokoknya tahu sendirilah, yang tahu kan dia. Iya. Makanya buru-buru sunat, ya, biar nggak was-was. Iya. Jadi wudhu kan juga mensucikan kita, ya. Tapi kalau dalamnya kotor, ya najis ya, gimana gitu. Iya. Ya, tahu sendirilah. Pokoknya kita tahu kita bersih, insya Allah sah. Oke. Ada lagi? Itu aja sih kayaknya. Itu aja. Ya, jangan bingung. Nanti kalau misalnya ada yang nggak tahu, jangan sungkan-sungkan tanya. Boleh. Atau minta nomor saya ke Suci nanti boleh. Iya, Tanya. boleh. Ya. Atau nanya ke teman-teman yang lain juga boleh. Nanya ke pengurus masjid juga boleh. Ya. Tapi kalau misalnya belajar Iqra di rumah nggak masalah kan? Nggak masalah sih. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kalau nggak mamanya ikutin, ajakin aja sekalian. Iya, pelan-pelan. Nah, ini sebelum kita tutup, kita akan berdoa dulu ya. Artinya kita mendoakan juga buat Ricky supaya istiqomah, ya. Juga kita berdoa mudah-mudahan Ricky dan saya semuanya, teman-teman di sini, juga para penonton, kita juga semuanya istiqomah. Juga kita semuanya insya Allah dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya, dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah. Ya, kita juga berdoa insya Allah kita semuanya dihindarkan dari azab dan api neraka. Amin. Ya, juga Ricky nanti jangan lupa pulang doain kita semua, doain penonton juga. Iya, pasti. Doain yang kita yang baik-baik pokoknya. Amin. Karena doanya Ricky ini lebih didengar daripada doa saya nih. Saya udah lama 10 tahun. Ini barusan nih. Ya, insya Allah kan nggak ada dosa nih hari ini. Gitu ya. Udah nol. Udah nol. Jadi kalau nggak ada dosa atau dosanya nol, insya Allah doanya pasti didengar. Insya Allah. Amin. Ya, doain gue ya. Amin. Saya doa. Ya, oke. Nah, sebelum kita tutup ngobrol sebentar boleh? Boleh. Nggak buru-buru kan? Enggak. Sholatnya masih lama kan? Masih berapa hari kan? Iya. Tadi cerita Ricky belajar kristologi. Iya. Belajarnya gimana? Jadi dulu pas SMK, ya kan? Mas SMK udah belajar kristologi? Udah belajar justru. Keren. Terus? Karena dulu kan di SMK tuh Kristennya kental banget. Oh, SMA-nya SMA Kristen. Iya, SMK Oke. Kristen ya kan. Terus? Terus kita wajib seminggu sekali ke gereja. Walaupun bukan Kristen? Walaupun bukan Kristen, Oh, wajib. hari apa tuh ke gerejanya? Dia di gereja itu tiap hari apa? Sabtu, Kamis kalau nggak salah. Jadi pas hari sekolah? Iya, pas hari sekolah. Bukan hari minggunya? Bukan. Oke. Jadi udah ada kebaktiannya sendiri. Khusus untuk anak-anak sekolah? Iya. Oke. Gitu. Terus? Jadi pas masuk, enak juga dengerin musiknya, itu musik. kan, sampai merinding segala macam. Waduh. Nah, tapi pas dibawa ke ajaran agama Kristennya, dibilang Tuhan itu Esa, ya kan. Nah, ada satu lagu yang bikin saya bingung tuh. Apa tuh? Pas dinyanyiin, bilang Yesus itu Tuhan. Nah, saya jadi bertanya-tanya kan. Pas saya pelajari, ternyata Trinitas. Oke. Nah, saya pelajarilah Trinitas ini. Ya kan, saya buka YouTube, saya buka Google, saya belajar Bible-nya.
Ada sampai waktu itu saya singkat cerita pas kuliah itu saya pacaran sama orang Kristen. Diajaklah ke gereja. Terus saya bilang, saya tuh belum terlalu mengerti sama Trinitas. Coba diajarin dulu. Terus? Dibawalah ke gerejanya. Habis kebaktian, saya bilang sama pacar saya, kalau misalkan pendetanya itu bisa menjelaskan secara logika, saya pasti masuk Kristen. Soal Trinitas? Iya, soal Trinitas. Udah gitu, udah selesai kebaktian, saya tanya nih ke pendetanya. Saya tanya, Pak, saya kurang ngerti Trinitas itu gimana, padahal yang saya pahami itu kan Tuhan itu Maha Esa. Ya kan nggak mungkin jadi makhluk. Gitu. Terus ditanya, agama kamu apa? Dia bilang, oh saya Buddha. Nah, pendetanya bilang gini, oh sama, di agama Kristen sama kayak Buddha. Terus saya bingung kan, samanya gimana apanya Pak? sama? Gitu. Terus? Pendetanya bilang gini, Buddha kan banyak Buddhanya. Jadi di Kristen juga sama, Tuhannya banyak loh. Tuhannya banyak. Saya jadi bingung loh. Terus? Saya bilang ke pendetanya, Pak, di agama Buddha itu tidak pernah mengklaim kalau dirinya tuh ciptaan. Hah? Kalau Nggak pernah Tuhan. mengklaim dirinya Tuhan. Ya kan, dia itu mengklaim bahwa dirinya guru. Ya, ciptaan juga. Iya, ciptaan juga. Ya, terus? Pendetanya bingung langsung. Ya kan, tiba-tiba kayak bingung gitu dia kan. Habis itu nggak lama dia bilang, nanti saya ngobrol lagi ya, saya di atas ada urusan. Saya tungguin tuh 30 menit 1 jam nggak balik-balik, ya udah saya pulang. nggak jadi jelasin Trinitas. Nggak jadi jelasin dia. Aduh, ya kan, akhirnya pulang, ya saya belajar sendiri. Nah, singkat cerita saya udah putus sama mantan saya tetap belajarin. Tunggu sebentar. Tadi gerejanya gereja apa? Ingat nggak? Di Bandengan. Nama gerejanya nggak inget. Apa ya? Gereja Pantai Kosta bukan? Bukan. Lupa saya. Lupa. Kalau yang di sekolah gerejanya gereja apa? Gereja kalau SMK dulu sih Pancaran Berkat. Pancaran Berkat. Nama gerejanya atau nama SMA-nya? Nama SMK-nya. Gitu. Nama gerejanya nggak tahu. Nama gerejanya sih dia kalau gereja itu di satu tempat sama sekolah tuh. Kalau yang waktu pas nanya itu bukan di Bandengan, di ini Pademangan. Pademangan. Lupa saya namanya. Pademangan berapa nih? Pademangan berapa ya? Gue biasa ke Pademangan 2 nih. Wah, jangan-jangan deket. Ya deket lah Pademangan. Iya. Pokoknya yang sebelah itu Seafood Kalimati. Seafood Indah Seafood. Oke, dekat-dekat situ tuh. Tahu. Ada gereja tuh. Itu yang dibawa sama mantan. Iya. Nah, kalau yang SMK itu kalau gerejanya tuh di Bandengan. Oke. Tiap minggunya. Cuman dia tiap Kamis itu ada kebaktian. Kamis apa Sabtu? Kamis. Ya tiap Kamis. Jadi pas jam sekolah tuh ke gereja emang. Iya, Pak. Khusus kebaktiannya itu aja. Tiap Kamis kalau nggak salah. Habis kebaktian balik sekolah lagi belajar gitu. Iya, balik lagi kita belajar biasa gitu. Nah, terus tadi setelah putus sama mantan diterusin belajar kristologinya. Saya terusin. Jadi ceritanya belajar kristologi itu mau jadi Kristen maksudnya? Iya, awalnya karena kan wah kayaknya di Kristen nih apa ya? Katanya penuh kasih bla 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 gitu kan. Tapi saya tuh tetap nggak bisa terima kenapa Tuhannya kayak banyak gitu loh. Ya kan Roh Kudus Tuhan, Allah Tuhan, ya kan terus sama Yesus Tuhan. Nah, saya itu pelajari terus. Tapi kan bukan 3 Tuhan, tapi kan 1 Tuhan. Kata orang Kristen. Kata orang Kristen kan. Makanya saya juga bingung. Ya makanya itu saya belajari lah. Tapi lu sempat baca Bible-nya? Sempet saya belajari. Baca semua habis apa enggak? Saya nggak habis sih, tapi saya belajar yang poin-poinnya aja. Poin-poinnya aja gitu. Sempat baca nggak waktu Yesus baptis? Sempat. Waktu Yesus baptis di mana? Di Sungai Yordan? Iya, Sungai Yordan. Ada Roh Kudus. Turun jadi burung merpati. Burung merpati. Habis itu ada suara di langit. Apa katanya? Inilah anakku. Ya kan? Inilah anakku yang kukasihi. Jadi ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, ada Yesus di Sungai Yordan, ada suara di langit. Ya kan? Inilah anakku yang kukasihi. Ini kan ada berarti kan di atas Bapa nih. Iya. Bapa, Roh Kudus, Yesus. Kalau katanya satu, kok tiga-tiganya nongol bareng gitu? Nah, itu dia. Kan bingung kan? Ya kan? Iya. Nah, udah gitu saya
mulai tuh belajarin dari debat, karena kalau misalkan menurut saya nih, kalau saya belajar langsung dari pendeta, dia kan menyimpan dogma, ya kan, dia pasti ngajarin yang dia tahu dan yang benar-benar aja. Makanya saya tuh belajar lewat debat. Debat? Ya. Jadi dulu nonton debat? Nonton debat. Siapa aja yang ditonton? Ahmad Didat saya nonton. Widih. Zakir Naik saya nonton. Widih. Ya kan. Paling terakhir tuh saya nonton debatnya Kodondi juga. Widih. Debatnya Bang Zuma juga. Bang Zuma juga. Saya nontonin. Nah, dari yang saya nonton Ahmad Didat, itu saya sampai catat tuh semuanya. Waduh. Poin-poinnya bla bla bla, ya kan. Saya catat. Oh, ternyata selama ini yang saya ragukan soal Trinitas itu baru kejawab 1 tahun kemarin. Siapa yang jawab? Bible sendiri. Gimana jawabnya? Apa ternyata ada Bible yang RSV ya. Oh, RSV. Ya kan, menyatakan bahwa Yohanes berapa tuh? 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat 7 ya kan. Nah, di situ ternyata sisipan gitu. Ternyata sisipan. Berarti benar nih belajar kristologi nih, berarti ini benar nih. Iya, ternyata sisipan ya kan. Ini RSV. Ya. Nah. Ini juga RSV nih. Nih, ini juga RSV. Iya. Iya. Terus? Kayaknya RSV ada 2 ya. Kalau yang ini yang 1952. Ini 19 ada tahunnya. Nah, ini kan benar 52 nih. 52 kan? Oh iya. Kalau yang ini udah tua banget ya. 1952 mah nggak tua lah. Oh, belum ya, yang Belum. 1600-an baru. Nih yang tua nih, Anda yang lebih tua nih. 1916. Ini 1560 nih, Geneva Bible. Ini ada lagi yang RSV, KJV. KJV ini 1611. Tapi edisinya ya. Iya. Ini sih cetakan baru, tapi ini edisi 1611. Oh. Nah, ini RSV juga. Ya, ini sama 1952. Nah, terus setelah lo baca ini yang 1 Yohanes 5:7 itu sisipan gimana? Ya, berarti bener apa ya? Dari dulu saya udah ada logika lah gitu untuk berpikir kalau memang Tuhan itu nggak mungkin jadi ciptaan. Oke. Gitu. Selain itu kan belajar lagi yang lain ya kan, sama Ustadz Kainama. Oh, Ustadz Kainama. Iya, saya mempelajari video-videonya. Video-videonya juga. Terus? Ya kan, sampai belajari sejarah si Paulus segala macam ya kan. Itu kan baru-baru. Nah, yang ternyata bukan cuma satu ini aja yang sisipan, ternyata kan banyak banget gitu loh. Dan 1 tahun kemarin saya baru belajar ternyata PL-nya Kristen ini ternyata dari Tanakh Yahudi. Iya, dari Yahudi. Mana? Ya, dari video siapa? Ya macam-macam. Oh, macam-macam. Saya pelajari semua gitu. Ternyata bahkan banyak sebenarnya romo-romo yang jujur gitu, ngasih tahu kalau kitab Tanakh sama Septuaginta itu udah banyak yang diubah di Septuagintanya. Gitu. Udah banyak sebenarnya. Berarti belajar ini kristologi beneran ini. Saya keren. Sampai lumayan banyak yang saya pelajari gitu. Makanya terakhir kan mantan saya juga Kristen kan. Nah, saya udah bilang ke dia gitu kalau dia kan kita mau merit juga. Cuman ada pihak keluarganya ada maksa saya gitu untuk ke Kristen. Masuk Kristen terus. Sedangkan saya udah mempelajari gitu. Tapi dia bilangnya, lu jangan belajar dari internet. Terus belajar dari mana? Belajar dari mana kalau bukan dari pendeta? Ya. Soalnya kalau dari pendeta kan udah pasti dia nggak mungkin ngasih tahu yang ayat sisipan ini, nggak mungkin lah ya kan. Terus? Ya gitu, makanya saya bilang saya udah pelajari dan saya nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Ya karena ya memang kalau misal aslinya kalau kita pelajari Bible itu justru diajari kalau jangan nyembah Yesus. Yesus yang suruh malah ya? Iya.
Matius 4:10. Iya. Nyuruh iblis nyembah siapa? Tuhan Bapa. Iya. Kalau kita mempelajari satu Bible ini, ya kan, nggak ada perintah untuk nyembah Yesus, nggak ada. Nah, itu. Nggak ada. Orang jelas kan di Yohanes berapa? Yang bilang Yesus itu adalah utusan. Yohanes 17:3 utusan. Ya, 17:3. Udah gitu Yesus ngaku sebagai nabi. Matius 13:57. Terus? Kan udah jelas. Emang. Ya kan, makanya itulah. Enggak, tapi kan gini. Lu kan Buddha. Ya. Lu belajar Kristologi memang tujuannya tadi mau masuk Kristen. Iya. Karena salah satu alasannya karena lu mau nikah sama cewek Kristen. Oh bukan. Oh, bukan juga? Bukan. Itu karena pas Oh, karena denger lagunya bagus-bagus. Lagu bagus-bagus gitu loh. Iya, denger lagunya bagus-bagus. Lagunya apa tadi lu bilang menyentuh hati gitu. Iya. Oh, aduh. Yang Bapa mengerti. Widih. Oh, ngerti juga nih. Berarti bener nih masuk gereja nih. Terus apa namanya lagu yang seperti Di sungai. rusa. Oh, seperti rusa, Wah, ya, itu ya. kan Jangan-jangan nih gerejanya GBI kali ini ya? bisa jadi. Itu mah lagunya Insinyur Niko. Iya. Oh, alah. Itu mah lagu-lagunya gereja gua dulu itu. Iya, Iya, ini kan iya. lagunya menyentuh hati. Oke, jadi lu Buddha, belajar Kristologi, karena lu seneng dengan lagu-lagu di dalam gereja, Iya. lu belajar Kristologi mau jadi Kristen. Iya. Gitu. Terus kenapa sekarang tiba-tiba malah lu nyasar ke Islam? Nah itulah. Dari mana? Nah jadi pas saya nonton debat, ya kan, nah itu saya belum minat sama Islamnya sebenarnya. Oke. Saya lebih minat ke kejujuran dari ahli debatnya ini, Oke. ya kan. Nah. Oh ternyata sumber dari Islam ini bisa kita baca semua gitu loh. Lengkap kayak misalnya nih, kayak Ahmad Didat selalu nunjukin Bible. Bible ini Ya. bilang ini gitu kan. Nah udah gitu, saya kan udah ada ilmu nih, ya kan. Saya debat nih sama orang Kristen, Oh gitu? Iya. Teman apa? Teman kerja apa teman apa? kayak random aja di Instagram Oh, gitu. oke. Saya debat. Oh, di medsos maksudnya? Ya di medsos Oke. gitu. Di Terus? saya debat nih segala macam. Orang Buddha debat sama orang Kristen. Terus? Saya debat, ya kan. Tujuan saya tuh ya saya pengen tahu aja dia Kristen, tapi dia tahu gak sih isi Bible gitu, ya kan. Nah yang saya bingung, kenapa orang Kristen ini kalau misalkan ada yang debat sama mereka, mereka nganggap itu yang debat sama mereka tuh Islam. Oke. Itu nggak tahu tuh, Oke. 100% pasti begitu. Ini ya, apa namanya, udah kayak di bawah alam sadar gitu. Iya, gitu loh. Pokoknya kalau yang debat sama Kristen pasti Islam. Itu. Katanya Buddha. Padahal kan mereka lupa kalau mereka kan ngajak kan ke semua agama. Iya. betul. Ya kan, bukan cuma agama Islam doang. Ya, agama lain kan boleh dong bertanya. Siapapun ya. pokoknya Siapapun, diajak, ya kan. Terus? Udah gitu, yang pasti mereka kan kesel juga kan. Saya debat, ini orang tahu banyak nih. Terus? Akhirnya mereka lempar ayat Al-Quran. Hah? Terus? Nah kan saya bingung, lah kan saya nggak pernah ngomong saya agama Islam ya. Dilempar saya pakai ayat Oke. Al-Quran gitu. Terus? Udah gitu, Pak dilempar pakai hadis lah segala macam. Mau nggak mau saya baca. Oh, oke. Dari situ. Nah dari situ tuh Oke. saya baca, ya kan. Ada yang Alhamdulillah. pertama kali tuh saya ingat tuh dilempar soal itu Apa? kencing onta. Oke. Nah kan Terus? dibilang gini, masa lu di Al-Quran bilangnya kencing onta bisa apa namanya? Di Quran. Di hadis, ya. di hadis. Kencing Quran bisa kencing Unta. unta bisa hilangin penyakit. Ya, lu minum dah tuh banyak-banyak. Terus? Bener gak ya? Ya kan? Saya cek nih hadisnya nih. Kirain lu langsung minum kencing unta. Enggak dong. Saya cek hadisnya, ya kan. Oh bener nih ada. Terus saya otomatis kan, oh iya ada nih. Ya. Saya cek dong ilmu kedokterannya dulu saya cek. Oh ternyata bener. Oh, oke. Ya kan ternyata bener kalau kencing onta pada dulunya bisa, ya kan, menyembuhkan penyakit yang belum ada obatnya. Ya. Tapi kan di situ tertulis jelas kalau ada obat yang kalau ada alternatif yang lebih baik, lebih bagus pakai itu. Iya. Kan nggak dipaksakan. Betul. Nah, terus saya bilang ke dia, aduh kok ke dokternya. Terus lu kasih tahu ke orang Kristennya? Kasih tahu. Terus? Ada kok ini.
Saya tunjukin artikelnya kan. Oh. Terus lu mau bilang apa? Ya kan? Terus dilempar lagi. Apa namanya? Masa iya Nabi Muhammad pedofil? Nah, saya belum tahu tuh. Oh. Nah, saya baca lagi. Terus? Saya baca, oh iya ada nih hadisnya. Ya kan? Tapi kan nggak bilang pedofil. Iya, tapi kan nggak bilang pedofil. Ya. Loh, tapi gini, selain saya belajar kristologi, saya kan suka sejarah. Nah, saya tuh kalau nonton Netflix Viking nonton nggak? Apa? Vikings. Nonton. Nah, itu kan sejarah itu Inggris. favorit gua itu. Nah, sama tuh. Itu kan sejarah terjadinya Inggris sama Ya. Kristen kan. Belum jadi Inggris, Saxon bilangnya. Belum Bangsa jadi Inggris Saxon, ya kan. Ya, terus? Dan di situ khusus sejarah besar kekristenan. Ya, betul. Lah di situ juga ada kok. Nah, Pas kerajaannya masih Inggris tuh nikahin anak yang masih umur puluhan tahun juga mah ada. ya yang masih belasan. Masih belasan kan emang nggak ada 10 peraturannya. tahun. Iya, betul. Gitu kan, nggak ada peraturannya. Terus salahnya di mana? Kan udah jelas, tapi kan kalau di situ kan tertulis Aisyah kan udah balik. Ya kita pikir aja pakai logika. Adanya minimal umur itu kan pas tahun berapa? Kan nggak bisa disatuin zaman dulu sama zaman sekarang Iya. peraturannya. Yang Iya. peraturan yang buat siapa? Manusia. Manusia. Gitu. Orang sebut pedofil, pedofil itu kan dianggap sebagai penyakit. Sebutan pedofil sendiri baru ada di abad ke-19. Iya, Oke. itu kan. Nabi menikahi Aisyah dan orang-orang lain yang menikah dengan istri yang masih muda-muda itu jauh sebelum ada istilah pedofil. Iya. Dan pedofil ini penyakit. Penyakit tuh ya. Penyakit yang suka dengan anak kecil, Iya. ya. Dan yang diincar sama orang pedofil ini kan ini korban. Ya, jadi kalau misalnya ada anak-anak perempuan itu kan korban. Ada nggak korban yang happy? Nggak ada. Kalau Aisyah nikah sama Nabi, Aisyahnya happy nggak? Happy. Baca di hadis happy semua. Iya. Bagaimana pedofil orang Iya kan happy gitu loh. Bukan korban. Nah, bukan korban. Lagi pula yang penting begini. Ini kalau membahas tentang tuduhan Nabi Muhammad SAW pedofil nauzubillah min dzalik, itu sebenarnya bisa mau menggunakan dua pendekatan. Ya, itu kan adanya di hadis Bukhari. Iya. Anggap saja hadis itu betul. Oke. Kalau kita menganggap hadis itu betul bahwa Nabi menikahi Aisyah pada umur 6 tahun dan berumah tangga pada umur 9 tahun, ini banyak dari sisi-sisi yang bisa kita cek dulu nih. Satu misalnya, orang Arab itu rasnya ras apa? Ras Kaukasoid namanya. Kita ini ras apa? Asia nih. Kita ras Mongoloid. Ras Kaukasoid itu yang biasanya hampir sama dengan orang bule, sama. Kalau ras Kaukasoid hidup di tempat yang panas, itu lebih cepat dewasa daripada kita. Oh, Gitu. iya. Jadi perempuan ras Kaukasoid umur 9 tahun hidupnya di tempat yang panas, juga dengan makanan atau diet yang mereka biasa makan itu memang bisa, dan saya juga pernah baca di artikel-artikel dari barat, itu memang bisa menyebabkan wanitanya lebih cepat dewasa gitu dibandingkan dengan ras Mongoloid seperti kita. Bentuk tubuhnya aja mungkin jauh lebih besar daripada kita gitu. Kita di sini ngeliat anak 9 tahun mungkin kecil gitu ya. Kita ras Mongoloid, jangan lupa kalau itu ras Kaukasoid. Oh Gitu. iya. Dari makanan juga, dari temperatur juga. Iya betul. Satu. Yang kedua, orang yang menuduh Nabi Muhammad SAW pedofil, dia berarti kan menggunakan standar moral zaman sekarang. Nah, iya, betul. Ya kan? Dibawa ke zaman itu. Nah iya. Ya kan? Kita tinggal tanya, tahu nggak siapa musuhnya Nabi Muhammad SAW yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah? Iya. Ada nggak musuhnya Nabi yang protes? Musuhnya Nabi kan banyak di Mekah atau di apa istilahnya di Madinah. Kan mereka tahu lah istilahnya musuh Nabi kan tahu kehidupan Nabi nih. Ketika Nabi menurunkan membacakan atau melafazkan ayat, musuh-musuhnya ini kan langsung ngomong, yang dia ngomong itu bohong. Selalu dia mengucapkan sesuatu yang negatif tentang Nabi. Ketika Nabi menikahi Aisyah, ada nggak omongan negatif tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah? Nggak ada. Kayaknya. Artinya apa kalau nggak ada? Ya sah-sah aja. Berarti normal pada saat itu, Iya. gitu. Karena kayaknya zaman dulu kan lihat wanita dewasa itu kan bukan dari umur, Betul. ya kan? Dari kondisi fisiknya. Dari kondisi fisik, Nah. gitu. Jadi kalau 9 tahun itu ras Kaukasoid di tempat yang panas, dia
lebih cepat dewasa, bahkan sudah bisa puber gitu. Iya. Sudah bisa balik gitu. Bahkan di Indonesia sekarang umur 9 tahun, 10 tahun juga ada. Ada juga. 7 tahun ada. 7 tahun ada juga nih. Coba lu pulang nanti tanya menyokap, Mah atau Mi gitu. Tanya dulu nenek itu nikah umur berapa gitu tanya. Iya. Ya kan? Emang muda juga. Pasti juga belasan. Belasan juga. Iya. Nah itu makanya itu dari satu pendekatan. Yang kedua kita bisa lihat dari Bible. Iya. Di Bible yang diceritakan Ishak Iya. menikahi siapa? Ribka. 3 tahun ya. 3 tahun. Ini bukunya ada gua. Oh, coba punya lihat. Mau foto? Iya. Boleh. Oh, ini lagi masih belajar kristologi berarti dia nih. Karena kemarin baru banget itu saya lihat. Oke. Saya ambil HP bentar ya. Boleh, boleh. Sorry. Rifka umur berapa gitu bang? 3 3 tahun. tahun. Belum, nanti ada Bathsheba lagi bang. Nih, Mana? Oh, iya. ini kan Genesis 24, 52 sampai 62. Ini anak ya? Ini namanya kitab The Humas. Humas ini isinya cuma Torah, Kejadian, Oh. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, tapi disertai dengan tafsir. Ini tafsir. Ini tafsir, ini tafsir. Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Inggris. Iya. Berarti yang menghina Nabi Muhammad pedofil nggak pernah baca ini. Nggak pernah baca ini. Iya. Gitu. Ini saya baru tahu banget itu 3 hari kemarin. Masa? Iya, saya nonton channelnya Pak Ipung. Oh, baik. Iya. Ya. Nanti ya, sebentar nih, ada lagi nih. Oh. Udah pernah baca di dalam Islam kita mengenal bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari api Raja Nimrod. Pernah dengar? Pernah kayaknya Pernah yang dengar? nggak bisa dibakar ya? Iya, pernah Iya. dengar yang apinya jadi Iya, dingin. apinya jadi dingin. Ya. Pernah dengar? Pernah. Udah pernah baca di Bible kisah itu yang sama di sini ada nggak? Belum. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Di sini bisa ada tafsir begini. Lihat nih. Nomor 2 tuh. Nimrod flung Abraham into a burning Furnace. furnace. Jadi Abraham pernah diselamatkan dari tungku apinya Raja Nimrod. Oh iya. Di sini nggak pernah disebutin Iya. karena terjemahannya diganti. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Urnya di situ diterjemahkan menjadi kota. Gitu. Oh. Tapi ini ada tafsir bisa ngomong begini. Nimrod flung Abraham into a burning furnace. Kok bisa sama di Islam? Islam juga Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari tungku api Raja Nimrod atau Raja Namrus gitu. Iya. Gimana dong? Oke. Yang Hagar pernah dengar Hagar? Hagar yang itu ya? Hah? Yang apa namanya? Pernah dengar Hagar siapa? Yang kurban-kurban bukan sih? Iya, yang- dikurbankan. Iya. Iya. Siapa Hagar? Nih. Hagar, Oh, daughter of Parao anaknya. Pharaoh. Pharaoh. Jadi Hagar putranya Raja Mesir. Terus apa nih? So it was that Hagar an apa? Egyptian Egyptian Prince. princess. Iya. Nah, ratu Mesir. Ratu Mesir. Apa ya? Istilahnya anak raja gitu lah. Jadi kalau orang Kristen kan sering bilang, oh Hagar kan budak gitu kan. Iya. Padahal, Anak. nah yang dihadiahkan kepada Abraham. Oh gitu ya. Seru juga. Oh iya. Kalau ini ada tafsirnya, sedap. Iya sedap. Nah, lanjut. Tadi kan Ishak menikahi Ribka. Di sini Ribka kan jelas-jelas disebut 3 tahun kan. Iya. Yang kedua, Nabi Daud berzina dengan Binor kan. Iya. Tahu siapa? Siapa ya, lupa lagi. Hah? Istri orang siapa? Namanya? Pernah Siapa dengar? ya? Bathsheba. Oh, Bathsheba. Nah, Bathsheba kan istrinya Uria. Heeh. Berapa usianya Bathsheba ketika zina sama Daud? Berapa tuh? Itu kalau dihitung mundur-mundur dari umur kakeknya Bathsheba. Bathsheba tuh punya kakek namanya Ahitofel. Ya, Ahitofel ini punya anak, punya cucu. Ini Bathsheba ini cucunya. Gitu.
umurnya Ahitofel ketika meninggal, menurut tafsir dari Kristen dan Yahudi, itu antara 30 sampai 33 tahun. Sudah meninggal. 33 tahun punya cucu. Jadi punya anak umur berapa? Berapa ya? Jadi laki-laki Yahudi umur 11 tahun itu udah bisa punya anak. Oh, buset. Lah, 33 mati udah punya cucu gimana? Iya juga ya. Nah, lo. Buset dah. Nah, sekarang berapa umurnya Betseba ketika berzinah dengan Daud? Itu nggak lebih dari 7 sampai 9 tahun. Iya, masih muda lah ya. Masih muda dong. Iya. Nah, terus Maria, ibunya Yesus di Perjanjian Baru. Umur berapa ketika hamil? Berapa ya? Tahu nggak? Lupa lagi. Hah? Nggak pernah dengar? Nggak pernah denger sih. Nggak pernah baca yang sampai sedetail itu. Oh, ya. Berarti lo harus sering-sering kesini kalau mau belajar kristologi. Nih foto. Berapa nih umurnya Maria waktu hamil? 12. 12. Kalau 12 masih bisa disebut bocil nggak? Belum tentu. Hah? Kalau orang sono kan tadi gue bilang. Iya. Orang ras Kaukasoid kan Arab, Iya. orang Israel. Itu kan satu rumpun. Orang serumpun. Rasnya ras Kaukasoid. 12 tahun. Lah itu yang ngomong bukan gua. Baru tahu saya. Foto lah. Saya kira tua banget. Tua dari Hong Kong. Dia nomor 30-an gitu. Lah itu. Kalau 30 belum punya anak, orang Israel mau udah dibilang perawan tua. Iya. Iya. Oh iya, Iya. saya pernah itu tuh baca yang apa ya? Yang Apa? bukunya siapa itu yang katanya kalau umur 20-an mah belum nikah mah dibilang aneh. Iya. Iya. Emang. Kalau buat cewek mah cepet banget umurnya. Makanya kalau Iya. orang Arab menikahi perempuan berusia 9-10 tahun itu nggak aneh pada zaman itu gitu. Iya. Orang Yahudi juga begitu sama. Tradisinya mirip-mirip kan mereka orang serumpun. Iya, betul. Nah kalau 3 tahun mau diapain coba? Apa mau langsung ditidurin? Itu dia. Nah jadi orang Kristen rata-rata yang menuduh Nabi pedofil mengkonotasikan kalau orang nikah langsung ditidurin gitu. Iya, itu dia. Sebenarnya kan enggak gitu. Enggak gitu. Iya kan? Jadi ketika Aisyah umur 6 tahun dinikahkan dengan Nabi, itu artinya sudah dijodohkan, artinya sudah ditunangkan. Berumah tangganya baru umur 9 tahun. 9 tahun berarti Aisyah sudah puber. Udah puber. Iya. Gitu. Sudah datang datang bulan atau haid gitu. Kalau Ribka 3 tahun, 3 tahun. coba dinikahi, apa langsung ditidurin? Ya Yang enggak. Nunggu sampai dia puber baru ditidurin. Iya. Gitu. Itu sama tradisinya. Nah, jadi yang menuduh begitu, pikirannya berarti Victor gitu. Iya, pikiran Nikah 6 kotor. tahun langsung ditidurin gitu. Iya. Nah, ya, jadi banyak pendekatan. Dari pendekatan apa tadi? Norma pada zaman itu nggak ada yang protes. Nggak ada musuh Nabi yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah. Iya. Ya kan? Dari sisi ilmu pengetahuan, umur 9 tahun untuk ras Kaukasoid di tempat yang panas dan dengan makanan diet tertentu itu membuat wanita lebih cepat dewasa. Iya. Ya kan? Terus kemudian dari sisi Bible mereka sendiri, ternyata Iya. sama juga gitu. Malah lebih parah kan 3 Lebih tahun kan? parah lagi 3 tahun. Gitu. Iya. Terus Nah, lanjut kan lagi. dimana akhirnya saya nemu Islam itu yang benar ya. Apa ya? Sainsnya sih. Oh, sainsnya. Iya. Oke. Nah, di Quran ada, ya. Iya, di Quran. Kan Di hadis juga ada. di hadis ada juga. Nabi Iya. kan menyebutkan bahwa sendi manusia Iya. ada 360. Iya. Ahli ortopedi mana waktu itu yang nemuin sendi manusia 360? Iya, makanya itu dia kan. Waktu Nabi masih hidup bisa menyebutkan sendi manusia 360. Baru zaman, ya paling baru berapa tahun yang Iya, lalu, baru, berapa puluh ya, tahun yang 50 lalu tahun lah. lah gitu kan. Iya, ya kan? Nah, udah gitu kan saya Terus? nonton channel Kodondi juga kan. Kejadian sains yang kayak bumi itu bulat, ada api di dalam laut, ya kan, apa namanya, ada di laut itu ada dua warna, Ya, laut dua, coklat ya. sama Ya. biru, ya kan. Ya. Nah itu wah mantap juga nih kalau misalkan Nabi Muhammad ini bukan utusan, nggak mungkin dia tahu kan
Nah, tahu udah dari gitu, mana gitu. Tahu ya? dari mana? Nah, luar biasanya lagi nih saya langsung dikasih hidayah sama Allah. Gimana? Saya debat nih, ya kan. Sebenarnya yang kencing unta itu kan lumayan tuh udah hidayah juga kan. Nah, ada lagi satu. Pas saya debat sama orang lain, dia bilang gini. Padahal saya juga sama, saya nggak pernah jemput agama saya apa gitu, nggak pernah. Tapi dia tuh langsung bilang gini, coba lu baca, masa iya di Quran tulis gini, tulang sulbi bisa keluarin sperma. Nah, emang zaman dulu nggak ada testis. Saya kalau mau ditunjukkan aja saya screenshotnya. Terus? Ya kan? Wah, masa iya sih? Ya kan? Saya baca nih, oh iya benar ada nih. Terus otomatis saya pasti lihat dulu dong kedokterannya. Ternyata tahun 2007 apa 2014 ya, tahun 2007 tuh udah ada penelitiannya. Kalau tulang sulbi itu bisa ada molekul tuh seperti sperma, yang dimana di Inggris itu ada penelitian tulang sulbi tikus itu diambil sel spermanya di tulang sulbi terus dimasukin ke sel telurnya tikus jadi tikus. Oke. Nah, terus saya lampirin semua. Diem dia. Saya aja dapat hidayah. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Saya dapat hidayah. Wah, saya udah bilang, wah ini termasuk hidayah besar nih buat saya. Oke. Ya kan? Bulan apa itu? Kapan itu? 3 bulan lalu belum, Mam. 3 bulan lalu. 3 bulan lalu belum. Oke. Ya kan? Wah, makanya saya pelajari. Ada juga tuh yang menentang kan. Terus dia bilang, saya debat sama orang lain lagi nih. Ada yang menentang kalau gimana caranya? Apa hubungannya? Apa namanya tulang sulbi itu bisa keluar sperma? Ya sekarang saya kasih artikel kedokteran gitu. Bahkan di Halodoc ada. Kalau tulang punggung itu cacat bisa mempengaruhi kualitas sperma. Bisa mempengaruhi produksi sperma. Kalau itu nggak ada hubungannya, mana mungkin? Berarti kan di Al-Quran itu kan benar. Nah itulah. Masya Allah. Makanya pas saya tahu itu, wah saya udah nggak bisa nunda lagi. Makanya kan saya langsung hubungi itu kan. Coba Suci. Suci. Oh, okay. Saya mau syahadat gitu. Masya Allah. Gitu. Berinding gue jadinya. Tapi memang benar pas setiap saya nonton Bang Zuma gitu. Saya baca Al-Quran tuh saya merinding terus. Oh ya? Masya Allah. Merinding saya. Makanya ya mungkin cerita saya ini cuma sedikit tapi bisa membantu lah. Maksudnya bisa membantu orang untuk membuka logika. Gitu. Orang yang debat sama lu di medsos itu nggak tahu bahwa dia berdebat sama orang Cina Buddha lagi ya? Iya, gitu. Iya kan? Dipikir pasti Muslim gitu ya? Iya, dipikir Muslim. Ternyata bukan gitu. Banyak banget apa namanya sampai saya mempelajari Kristen itu apa segala macem. Nah gini, tadi yang masalah sperma keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi, itu kalau tadi mempelajari tentang tulang sulbi ternyata ada unsur atau sel spermanya di situ dengan percobaan tikus dan macam itu apa istilahnya? Masya Allah itu memang istilahnya walau-walam lah ya, Allah yang tahu lah ya. Itu dari sisi pengetahuan. Tapi kalau kita lihat dari sisi bahasa, sebenarnya jawabannya simpel. Itu kan adanya di Quran surat At-Tariq ya. Quran surat 86 ayat ke-5 sampai 8. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ayat 5 nih. Ayat 6-nya dia ini siapa? Manusia kan? Diciptakan dari air mani yang terpancar. Betul kan? Ayat 6. Ayat 7-nya apa? Yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Ya kan? Sebenarnya tulang punggung nggak cocok. Tulang sulbi itu kan tulang ekor. Ya kan? Dari sini kan dia? Dari sini tulang sulbi itu tulang ekor. Ya. Tulang dada kan ini. Rusuk lah gitu. Jadi di sini dikatakan nggak mungkin mana ada sperma keluar dari antara tulang dada dan tulang ekor. Tapi ternyata karena mereka baca terjemahan udah gitu menggunakan kaidah bahasa yang taunya cuma orang Indonesia aja gitu. Ini ada masalah begini. Di ayat yang ke-7 itu ada ayat yang berbunyi yakhruju mim baini sulbi wat tauraib. Ya, artinya yakhruju itu yang keluar. Arti yakhruju itu memang artinya bisa diartikan yang keluar.
Tapi orang pikir baca dengan kaidah bahasa Indonesia, Iya. ayat sebelumnya dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar, ya kan? Terus dia baca ayat berikutnya yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Jadi orang berpikir yang keluar itu air maninya. Iya. Padahal yang keluar itu dari antara tulang dada dan tulang sulbi itu apanya? Bayi. Bayi, manusianya. Rahim. Sekarang kalau ibu ketika iya. sedang mengandung anaknya, bayinya di rahimnya, ketika anak itu sudah siap keluar, bayi itu adanya di mana? Ya di sini. Ya di antara tulang dada ibunya dan tulang sulbi ibunya. Oh iya. Betul apa enggak? Betul. Jadi yang keluar ini adalah manusianya. Oh iya. Sebenarnya ada titik gitu ya, tapi orang sobos aja gitu. Nah, ini kan tulang dada, ini kan tulang sulbi. Kan bayi adanya di sini. Iya. Berarti bayi itu berada di antara tulang dada dan tulang sulbi ibunya. Yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi itu manusianya. Jadi dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yang keluar dari antara tulang, yang keluar tuh manusianya, bukan air maninya, gitu loh. Sekarang kalau dianggap yang keluar itu air maninya dari antara tulang dada dan tulang sulbi, keluarnya dari mana? Kalau laki-laki, kayak dari alat kelamin. Tapi kalau dari antara, di bagian mana antara tulang dada dan tulang sulbi menghasilkan sperma? Kayak kalau tadi meneliti tulang sulbi. Tapi kalau di antara kan orang nanti bisa bilang, kan antara tulang rusuk sama tulang sulbi, bagian mana yang memproduksi sperma gitu, atau air mani gitu kan? Kita kebingungan lagi gitu, karena air mani diproduksi di testis. Istilahnya di testis kan kan ada di bagian tubuh pria yang menghasilkan sperma, kemudian dia salurkan ke testis baru dikeluarkan. Jadi yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi yang dimaksud itu adalah manusianya. Oh iya. Gue bisa buktiin. Buktinya apa? Di ayat-ayat yang lain. Jadi gini. Tadi kan kita baca dari ayat 5. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Yang ayat 6, dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yang ayat 7, yang dikeluarkan dari antara tulang dada dan tulang sulbi. Baca ayat 8-nya. Ayat 8-nya apa? Ayat 8-nya. Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan manusia itu, gitu loh. Nih, sebentar. Terjemahannya aja. Wih, panjang nih soalnya. Panjang juga. Karena ini banyak contohnya. Jadi, kata yakhruju itu tadi, itu yang, nah ini nih. Arti daripada kata yakhruju itu yang menggantikan manusianya. Jadi yang dikeluarkan dari antara tulang sulbi dan tulang dada itu adalah manusianya. Di ayat 8 kan disebutkan ini. Mana? Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Itu ayat 8-nya. Jadi yang dikembalikan hidup setelah mati ini manusianya atau air maninya? Manusianya. Jadi dari ayat 5 bicara manusia. Ayat 6 bicara manusia. Ayat 7 juga masih bicara manusia. Ayat 8 juga masih bicara manusia. Jangan sini bicara manusia, di sini air mani, di sini air manusia lagi. Kan nggak nyambung gitu maksudnya. Itu. Dan banyak contoh di ayat-ayat Quran yang lain, ya, yang menggunakan kata yakhruju itu hampir semuanya artinya yang dikeluarkan adalah manusianya. Ada contohnya nih, nanti gua kasih nih. Kalau mau dicatat nanti juga boleh. Ada di Quran 2 contoh aja nih ya. Sebenarnya banyak. Quran surat Al-Hajj ayat 5. Di sini ada kata-kata bahasa Arabnya tuh nukhrijukum. Ya. Ini kata dasarnya kan sama. Di sini diartikan apa? Kami keluarkan kamu sebagai bayi. Manusia. Ada kata yakhrujunya. Kemudian di contoh lain di Quran surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Di sini kata bahasa Arabnya akhrojakum. Ini kan cuma kosakata yang berubah dari satu akar kata yang sama gitu. Paham nggak? Paham. Masih banyak contohnya ayat-ayat Quran yang lain. Nih segini banyak. Al-Maidah 22, 37, tadi apa? As-Sajadah 20, Al-Qamar 7, Al-Hasyr 2, 12, Al-Baqarah 257, An-Nahl 78. Nanti kalau mau catat nanti saya kirim.
cek di situ ada nggak akar kata Yahruju di dalam ayat ini, dan yang dikeluarkan itu manusia atau apa? Oh iya. Itu jawaban yang paling enak kalau gue sih. Paling enak ya. Contohnya ada, soalnya buktinya ada di Quran. Gitu. Tapi luar biasanya terbukti juga. Dari sisi sains, insya Allah terbukti kan? Terbukti juga gitu kan? Iya. Kalau di Sulbi ternyata ada. Betul. Molekul sperma. Betul. Jadi memang ada dua pendekatan menjawabnya. pendekatan, Iya. ah. Mau pakai yang itu boleh, mau pakai ini boleh. Iya. Mungkin kalau misalkan yang buat terus di dada ya mungkin tuh lebih ke nanti bayinya. Maksudnya tuh bayi. Iya. Jadi gini, kita ketika memahami sebuah atau beberapa ayat, kita usahakan jangan sampai lepas dari konteks gitu. Iya. Kalau kita melepaskan diri dari konteks, kita nggak dapat gambaran utuhnya maksud ayat-ayat itu apa. Tadi seperti saya bilang, ayat 5 bicara manusia. Iya. Ingat nih, lu harus ingat diciptain dari apa? Iya. Lu diciptain dari air mani. Air mani yang terpancar. Yang terpancar dari mananya kan tidak dijelaskan detail. Iya. Tapi ayat 7-nya yang keluar atau yang dikeluarkan dari antara tulang dada dan tulang sulbi. Yang dikeluarkan ini manusianya, bukan air maninya. Iya. Ayat 8-nya juga dijelaskan bahwa Allah benar-benar kuasa menghidupkan dia setelah mati. Berarti lagi ngomongin manusia. Iya. Tuh. Iya, betul. Boleh ini dipelajarin, silakan kamu catat. Iya. Terus setelah itu langsung hubungi suci. Alhamdulillah, keren. Terus saya juga mempelajari ya dikit-dikit sama Bang Zuma, gitu kan. Saya masuk live-nya 3 kali, Bang. Oh masuk. Iya, Ikut debat juga. Ikut debat juga Enggak. di TikTok. Justru saya lebih nanya gitu. Oh, oke. Soalnya kalau si Bang Zuma itu kan kelihatannya memang expert Bible ya. Daripada saya tanya pendeta, saya tanya Bang Zuma. Terus Soalnya ada ayat yang agak rancu lah. Jadi saya tanya Bang Zuma, ternyata ya sisipan juga ternyata. kalau udah sisipan mau diapain lagi? Nah, gitu. Ya kalau udah sisipan mau diapain lagi? Tapi gini, ketika kita belajar Bible, kita juga jangan menggunakan kacamata kita. Iya. Ya. Kita juga harus belajar tafsirnya Bible nih. Ini tafsirnya Bible nih. Banyak banget. Lah ini dari Kejadian sampai Wahyu tuh. 12 buku. Jadi maksudnya gini, ketika kita sedang membandingkan atau mempelajari agama orang, kita harus tahu tafsirnya agama mereka apa. Walaupun ini yang merah ini kan untuk yang perjanjian lama. Iya. Ini yang hitam perjanjian baru. Yang merah ini adalah tafsirnya Kristen terhadap kitabnya orang Yahudi. Nah, gitu. ya kan? Ini kan untuk perjanjian lama. Iya, perjanjian lama. Sedangkan kita tahu perjanjian lama kan bukan punya orang Kristen. Iya. Perjanjian lama kan punya orang Yahudi. Iya. Tapi orang Kristen ini menafsirkan kitab sucinya orang Yahudi menggunakan kacamata Kristen. Pakai kacamata Kristen gitu. Iya. Kalau yang ini memang kitabnya Kristen ya monggo, itu adalah memang haknya mereka, Kristen gitu. Tapi ketika mereka menafsirkan kitab Yahudi menggunakan kacamata Kristen, ya jatuhnya seperti ini. Kita jangan sama seperti Kristen yang menafsirkan kitab orang dengan kacamata mereka. Kita juga nggak boleh menafsirkan kitab suci orang dengan kacamata kita. Iya. Gitu ya. Karena kan Quran, kita udah punya Quran nih. Quran yang berhak menafsirkan Quran siapa? Ya ulama Islam. Iya. Tanah kitab sucinya orang Yahudi. Yang berhak menafsirkan siapa? Ya ulama orang Yahudi. Iya. Begitu juga dengan Kristen. Tapi Kristen kan separuh nih. Iya. Yang separuhnya punya Yahudi nih. Iya. Kalau mereka punya hak untuk menafsirkan PB, betul. Tapi untuk menafsirkan tanah, kan mereka harusnya nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh menggunakan kacamata Kristen karena ada yang lebih berhak, lebih otoritas. Gitu. Iya. Bedanya di situ. Ya. Ini supaya gini, supaya kita jangan membabi buta. Oh iya. Maksudnya kita bilang Kristen salah menafsirkan PL misalnya, tapi kita juga klaim di kitabnya orang Yahudi ada nubuat buat Nabi Muhammad SAW. Contoh begitu. Nah kalau kita klaim juga begitu, terus apa bedanya kita sama Kristen? Iya. Sama aja kan? Sama aja. Gitu. Kecuali kalau benar-benar di kitabnya orang Yahudi tertulis nama Muhammad gitu. Ada kata-kata Muhammadim atau Mahamadim di Kidung Agung 5:16. Tapi kan itu apa ya? Kalau kita ganti dengan kata Muhammad terus diterjemahkan satu kalimat kan jadi beda artinya. Paham kan? Iya. Sedangkan di Quran nanti ya setelah belajarin lagi, di Quran juga ada di Quran surat Al-A'raf
ayat 157. Mereka beriman kepada Nabi yang ummi. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi yang ummi. Yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Namanya tertulis. Jadi di kitabnya orang Yahudi tertulis nggak nama Nabi Muhammad SAW? Enggak kan? Di kitabnya orang Kristen tertulis nggak? Enggak juga. Berarti apakah kitabnya orang Yahudi itu Taurat yang dimaksud Quran? Kalau di situ nggak ada namanya? Berarti kan bukan. Begitu juga kitab Kristen, apakah ada nama Nabi Muhammad di situ? Tidak ada. Berarti itu juga bukan Injil yang dimaksud Quran. Oh, gitu. Ya kita nggak usah ngoyo. Buat apa kita ngoyo? Di situ ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Lawang itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran, gitu. Taurat dan Injil itu kan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam untuk siapa? Untuk Bani Israel pada zaman itu. Dan kitab Tanakh, kitab PB kan 4 gospel, kan Tanakh bukan ditulis oleh Nabi Musa, gospel bukan ditulis oleh Yesus. Lah bagaimana mau disebut itu Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Gitu. Bukan berarti. Jadi kita jangan buru-buru. Iya. Ya, paham ya. Ya kalau kita klaim ini pasti buat Nabi Muhammad SAW di Tanakh, ini pasti buat Nabi Muhammad di PB misalnya. Apa bedanya kita sama Kristen yang menafsirkan kitab Tanakh? Gitu. Iya, betul. Tapi kalau mau bicara indikasi masih boleh, indikasi aja. Kita indikasi itu maksudnya hanya dalam bertanya-tanya gitu. Ya, sampai istilahnya dia nggak usah jawab. Bisa, contohnya apa? Parakletos di PB. Mereka klaim kan itu untuk Roh Kudus. Tapi kan bertentangan dengan ayat-ayat mereka sendiri masih di dalam sama-sama Yohanes lagi. Iya. Pertentangannya apa? Yang mau datang itu katanya Roh Kudus. Tapi Yesus bilang, sebelum aku pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Atau penolong itu tidak akan datang. Dan sebelum Yesus pergi, Yesus sudah mengembusi Roh Kudus kepada murid-muridnya. Nah, ya juga kan? Ya kan? Padahal ada ayat yang bilang, penolong itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Nah. Bahkan ada yang satu ayat bilang, si Paulus nanya sama orang yang udah dibaptis kan, sudahkah kamu mengenal Roh Kudus? Dia bilang, kami bahkan nggak pernah mengenal Roh Kudus. Terus ditanya, siapa yang membaptis kalian? Yohanes Pembaptis. Ya berarti Yohanes Pembaptis juga nggak kenal Roh Kudus. Ya kan? Iya, jadi kalau yang contoh nih ya, contoh. Kita bukan mau klaim, kita cuma nanya aja. Di Yohanes 16 ayat 13. Kan dikatakan, roh kebenaran itu nanti akan mengajarkan kepada kamu segala sesuatu yang belum diajarkan. Dia itu dengan bahasa Inggris nih. Ini bahasa Inggrisnya malah lebih jelas nih. Nih supaya, karena kan kalau dalam bahasa Indonesia kalau kata dia kan kita nggak tahu nih laki-laki atau perempuan. Iya. Betul kan? Kalau bahasa Inggris kan jelas. He atau she, gitu kan? Kalau he berarti laki-laki, she perempuan. Oh di Inggris bilangnya he ya? Oh kalau he berarti merujuk ke laki-laki dong. Nih kalau handphonenya bisa dibuka kan enak bacanya Erik ya? How about when he? Oh iya. The spirit of truth is come. Lu hitung satu he. Ini kan ada satu he nih. Lu hitung satu gitu. Satu. The spirit of truth is come. He berarti berapa? Dua. Will guide you into all truth. Ya kan? For he. Tiga. Ya kan? Shall not speak of himself. 4 berarti. Ya, oh ya 4. But whatsoever he 5 lagi. Shall hear, that shall he 6 speak, and he 7 will show you things to come. Iya. Sekarang kalau mereka orang Kristen bilang ini Roh Kudus, masa Roh Kudus nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Gitu maksudnya. Ini kan nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. For he shall not speak of himself. Iya. But whatsoever he shall hear. Iya. Ya kan? Kita pakai terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Kalau orang mengajarkan sesuatu, tidak dari dirinya sendiri, tapi dari yang dia dengar, itu ciri-ciri Nabi atau bukan? Gitu. Nabi itu. Nah, udah. Ya, kita nggak klaim. Saya nggak klaim ini buat Nabi Muhammad SAW. Nggak klaim. Cuma pengen nanya, ini Roh Kudus apa bukan? Oh iya. Kalau Roh Kudus, masa Tuhan nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Gitu. Tuh maksudnya. Lagi pula kalau misalkan itu buat Roh Kudus,
ya ganti aja katanya di Roh Kudus. Iya, kenapa? Ya, kenapa Hi? Roh kebenaran. Kalau roh kebenaran kan bisa diartikan Allah Subhanahu wa taala apa istilahnya? Memasukkan roh kebenaran di dalam diri seorang nabi. Iya, betul. Setiap nabi pasti kan punya roh kebenaran. Iya. Gitu. Misalkan kalau bilang Roh Kudus, Zakaria udah kepenuhan Roh Kudus, Elizabeth udah kepenuhan Roh Kudus. Ya kan? Waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus sudah datang. Jadi burung merpati katanya. Nah, tapi Yesus bilang, roh penolong itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Nah, itu udah datang kalau itu Roh Kudus kan? Iya. Ya kan, makanya gitu. Ya, gitu jadinya. Oh, sebelum Yesus pergi, sebelum Yesus diangkat, Yesus sudah mengembusi Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ada kok. Oh iya. Di 20:22 kalau nggak. Nih, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus belum pergi, sudah terima Roh Kudus, sudah ngasih Roh Kudus. Iya. Jadi berarti kalau begitu yang Yohanes 16:13 tidak cocok kalau disebut itu Roh Kudus. Gitu. Iya, betul. Terus yang lucunya lagi kan, banyak orang Kristen kan bilang kalau Yesus itu Tuhan karena dia bisa membangkitkan orang mati segala macam. Elia juga bisa, Yeskiel juga bisa. Padahal mereka lupa ada satu ayat yang Yesus bilang mengutus 12 muridnya untuk pergi nyari domba-domba Israel kan. Bilang bangkitlah, hiduplah mereka dari yang mati. Berarti muridnya pun bisa bangkitin orang mati. Sekarang gini, gua tanya lo nih. Ini gua tanya. Ya kan? Ketika Yesus mau membangkitkan Lazarus, pernah baca kan? Yesus ngapain? Berdoa dulu. Berdoa. Mengucap syukur kan? Iya. Ya, mengucap syukur. Jadi artinya dia membangkitkan orang mati dengan izin Allah SWT. Izin Bapa lah maksudnya. Iya. Pernah baca nggak? Paulus, ketika Yesus sudah nggak ada nih, Paulus lagi khotbah di rumah yang bertingkat. Dia khotbah di lantai 2 atau 3 gitu, lupa gua. Karena dia khotbahnya panjang, ada seorang pemuda, namanya siapa ya? Tikius siapa gitu ya? Itu seorang pemuda yang dengerin Paulus ceramah, khotbah, ngantuk, jatuh dari lantai 2 atau lantai 3 gitu. Oh, terus meninggal. Mati. Sebentar. Di kisah apa ya? Ada ceritanya. Nah, di situ kan orang-orang pada turun. Iya. Lihat orang itu anak muda udah mati. Paulus ngedekep. Jadi orang anak muda itu didekep. Ya, nggak berdoa dulu loh. Oh. Ya, nggak berdoa dulu kayak Yesus. Yesus berdoa dulu. Ini Paulus langsung ngedekep orang itu, jangan berisik. Orang ini sedang tidur katanya. Hidup. Oh, hidup lagi. Hidup lagi. Canggihan mana Yesus sama Paulus? Iya nggak? Iya. Canggihan mana kalau begitu? Paulus lah, nggak usah berdoa lagi dia. Mana ya di Kisah Para Rasul ada nih? Bentar, belum pernah baca ya itu ya? Belum. Saya pernahnya bacanya si Paulus dipanggil Zeus. Tahu kan Nabi Yeskiel? Yeskiel tahu kan? Dia bisa membangkitkan orang mati. Bukan orang itu yang orang mati jenazahnya masih ada dagingnya loh. Iya. Oh, tinggal tulang ya? Tinggal tulang-tulang dan banyak kan cuma satu. Ya, Jangan sedih dong. Ini udah tulang-tulang disentuh sama si Yeskiel ini. Dari tulang-tulang itu tumbuh daging, tumbuh urat. Hidup lagi, bisa perang lagi. Wah. Canggihan mana sama Yesus? Ya, makanya. Gimana dong? Ya, jadi kalau cuman punya standar bahwa Yesus itu Tuhan karena Yesus bisa membangkitkan orang mati, standarnya terlalu rendah gitu. Iya. Masih banyak yang lain yang lebih hebat daripada Yesus membangkitkan orang mati. Malah nggak cuma satu. Iya. Nanti ada lagi apa? Yang karena Yesus itu Tuhan karena Yesus sebut anak Allah. Iya. Ya kan? Nah, Adam juga anak Allah. Iya. Israel juga anak Allah. Efraim malah putra sulung. Iya. Gitu. Jadi gimana standarnya belum canggih gitu loh. Lupa gua yang di mana tuh. Pokoknya Paulus juga bisa membangkitkan anak muda yang mati jatuh dari loteng. Nggak berdoa dulu langsung dekep langsung hidup. Gitu. Langsung hidup.
Makanya kayaknya nggak cocok lah menurut saya, nggak Ya. masuk akal aja gitu. Tapi gini, mau bagaimanapun, saudara-saudara kita yang Kristen tetap mau menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, kita nggak boleh Iya, nggak boleh nggak apa-apa. protes. Iya. Kita nggak boleh protes, orang dia dilindungin kok, mereka dilindungi sama undang-undang negara kok. Kita nggak boleh protes. Cuman jangan ngajak-ngajakin orang masuk agama mereka gitu. Kalau mereka tidak ngajak-ngajak orang di luar Kristen masuk agama mereka, gua mungkin nggak perlu channel begini. Bener, Bang Suma juga mungkin nggak perlu debat sama Iya, orang betul. Kristen. Betul, Iya. betul. Itu kita melakukan itu karena orang-orang Kristen itu juga melakukan tindakan yang melanggar peraturan pemerintah. Mereka mengajak orang di luar Kristen masuk agama mereka. Gitu. Iya. Buktinya kan banyak. Banyak buktinya. Iya. Banyak. Tapi alhamdulillah nih, udah Buddha, Cina, belajar Kristologi, nyasarnya ke Islam. Tapi emang ya dari situ sih, dari Ya. dari sains itu yang ya jalan orang dapat hidayah kan beda-beda ya. Beda-beda. Ya kan. Kalau saya ya murni dari sainsnya, karena menurut saya kalau Nabi Muhammad bukan utusan, itu dia tahu dari mana, udah gitu Ya. doang. Udah gitu doang. Ada yang bilang dari alien katanya. Dari Ketinggian imajinasinya iya, gitu. imajinasinya terlalu tinggi. Loh, sekarang kalau ya tadi pertanyaan Ricky kan, tahu dari mana Nabi Muhammad SAW? Orang masih bisa ngomong ini. Tapi banyak orang-orang pinter di luar Islam, ilmuwan, berani menyatakan bahwa itu tidak mungkin karangan Nabi Muhammad SAW. Iya, banyak kok. Banyak. Banyak. Satu yang saya baca namanya Profesor Kit Elmore, ahli embriologi. Bukunya dipakai di seluruh universitas yang belajar tentang embriologi. Dia sampai datang ke Amerika bikin konferensi pers. Gak mungkin Qurani karangan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Profesor Kit Elmore bikin buku, menulis buku, bisa nulis begitu karena pakai mikroskop. Ah iya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW Nggak punya mikroskop. pakai apa gitu, nggak ada mikroskop. Gitu. Itu dia. Simple ya sebenarnya. Ya kan. Terus apalagi yang soal laut, ya Nabi Muhammad kan cuman mainnya di Arab doang. Nggak pernah ke Nggak pernah Selat nyebrang laut. Gibraltar Iya kan. di Spanyol. Makanya Itu itulah. dia. Itu sih yang Bener. Big Bang. ya Big Bang. Dari mana? Coba. Dari Apa mana lagi? Nabi Muhammad SAW tahu ada dulu langit menyatu terus dipisahkan? Iya. Taunya baru 50 tahun yang lalu paling. Iya. Nah ternyata itu yang tentang NASA bilang bumi bulat, itu ternyata bumi juga belum fix bulat. Gini, bukan belum fix. Bulat-bulat, tapi bukan apa? Bentuknya tuh Enggak, enggak. bulatnya bukan bulat sempurna. Bukan bulat sempurna. Bukan bulat gitu. sempurna, tapi seperti agak lonjong. Iya. Nah, itu Iya. masih disembunyiin tuh sama NASA tuh. Sebenarnya cocok dengan Quran juga. Iya. Di Yang Quran, kayak bilang kalau di Quran kita baca, bumi itu bentuknya seperti telur unta. Telur unta. Nah, jadi apa ya? Agak melonjong. ya agak melonjong. Ya NASA nyembunyiin. Kalau misalnya mungkin NASA kasih tahu, wah kayaknya satunya semua Islam. Insya Allah gitulah. Iya. Ya kita lihat aja nantilah. Apalagi yang lo pelajarin atau yang pernah lo diskusiin sama teman-teman Kristen? Ya paling banyak sih ya itulah, paling mereka bilang kalau Yesus itu Tuhan karena Yesus klaim bilang Bapa sama saya itu satu. Yohanes 10 30. Iya. Kalau itu sih saya udah bisa jelasin tuh. terus? Ya kan, karena gini ya, itu ibaratkan kayak visi misi. Betul. Ya kayak perusahaan kayak Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Emang kalau Bhinneka Tunggal Ika bilang semuanya beda tapi tetap satu. Emang kita semua satu badan kan? Enggak. Ya, betul. Gitu ya Betul. kan. Terus ada lagi yang bilang Yesus itu Tuhan karena dia bilang nggak melalui saya nggak bisa ke Yohanes Bapa. 14:6. Iya. Itu kan Akulah jalan. nih akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya itu kan sebenarnya gimana ya? Sama aja kayak misalkan dari Indonesia mau ke Amerika. Ya pesawat itulah. Lu baca dulu deh ini yang kuning. Mitra like Jesus must penetrate as the way. Betul. Oh iya. Ini mah Mitra ini kan Hindu ya? Dewa Mitra. Dewa Mitra. Dewa Mitra dari Persia yang disembah Oh, sama bangsa Persia. Romawi. Oh iya. Lah Dewa Mitra juga disebut apa? The way, the truth, way, and the the life. The light. Malah apa? The word, the son of, Son of God. God. Apa bedanya sama Yesus kalau begitu? Ya nggak beda sih. Nah,
Jadi itu hanya apa ya? Ya sebutan-sebutan untuk orang-orang yang percaya dengan sosok tertentu gitu. Buku apa lagi nih? Buku gua mah kecil-kecil, cuman pedes gitu. Nanti nih ada lagi yang Ini bisa jadi ini sisipan juga nih. Ya dimasukin. Nah, berarti yang di Bible sisipan atau yang ini sisipan? Di Bible. Nah, duluan mana mitra sama Yesus? Kan duluan mitra. Iya, iya. Bangsa Romawi sudah menyembah dewa mitra 400 tahun sebelum ada Yesus. Mitra itu dewa matahari ya? Iya, dari Persia. Oh. Nah, foto dulu deh. Foto dulu. Wah, lu berarti kesini kulakan berarti lu. Nambah ilmu. Tadi yang masalah Parakletos, yang di Yohanes 16:13, ini tafsir dari orang Kristen nih, Raymond E. Brown. Oke, Gospel and Epistle of John, a concise commentary. Ini jadi ini tafsirnya Raymond E. Brown terhadap Gospel Yohanes. Ya, ini tentang yang Parakletos nih. Di sini sebutnya apa? Apa nih? The expression. Common in the Dead Sea Scroll, but not in a divine sense. Ya, the Paraclete Spirit tuh. Not in divine sense maksudnya apa? Ya enggak ada sifat ilahinya. ada sifat ilahi ya. Kalau Roh Kudus dianggapnya ada sifat ilahi kan? Nah ini bilang tidak ada sifat ilahinya. Sifat ilahi. Berarti apa? Tahu nggak Yesus juga disebut Parakleton? Oh iya. Hah? Pernah dengar nggak? Enggak. Jadi kan Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapakku supaya diutus penolong, penghibur, perantara, iya, pernah dengar. ya kan? Ya, ya. Yohanes 14:16. Sedangkan di 1 Yohanes 2 ayat 1, Yesus juga disebut Parakleton. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang apa? Pengantara. Ini Parakleton bahasa Yunaninya. Yaitu pada Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus yang adil. Sekarang Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa untuk dikirim atau diutus Parakleton kan? Alon Parakleton pakai bilangnya. Ini kan bilangnya kalau bahasa Indonesianya seorang penolong yang lain. Yang lain ini berarti apa? Yang sejenis apa yang nggak sejenis? Ya sejenis. Sejenis. Karena apa? Karena di sini pakai bahasa Yunaninya Alon Parakleton. Nih, Alon Parakleton. Kalau Parakleton ini artinya penghibur, penolong, pengantara, Yesus juga disebut Parakleton. Kalau Yesus bilang akan diutus Parakleton yang sama, Alon itu maksudnya sejenis. Lalu kalau bandingin BMW sama BMW, ya jangan BMW sama Bajaj gitu, nggak matching. Kalau beda jenis itu pakai heteros Parakleton. Tapi kalau Alon Parakleton berarti penolong, penghibur, perantara yang sejenis. Nah sekarang Yesus manusia bukan? Manusia. Yesus nabi bukan? Nabi. Jadi kalau Yesus disebut Parakleton karena dia manusia dan nabi, berarti yang akan datang itu juga manusia dan nabi. Nah pikir aja sendiri siapa gitu. Gimana? Iya. Nah sebenarnya apa ya? Di Buddha juga kan hampir sama tuh. Apa cara doanya? Cara doanya kayak di Islam. Maksudnya ritualnya? Apa namanya? Cara bungkuknya. Kan ada di mana apa ya pas sujud ini kening sampai ke tanah juga ada. Ada gitu. Cuman kan memang Buddha itu gimana ya? Tidak terlalu mengedepankan sisi teologisnya. Teologisnya. Yang dikedepankan kan dharma. Iya, dharma. Kan? Iya. Sekarang kalau di Buddha nama Tuhannya siapa? Nggak ada. Gue pernah baca. Kalau Konghucu kan beda kan nama Buddha kan? Kalau Konghucu itu kan kalau nyebut Tuhan gelarnya Tien. Karena kan satu-satunya. Ya. Kalau Buddha emang ada? Kayaknya nggak ada. Kayaknya gue pernah deh baca ada namanya kok. Sebentar. Bukan Buddha loh ya Tuhannya ya? Bukan. Iya. Bukan. Umat Buddha tidak menyembah Siddhartha Gautama loh. Iya enggak. Cuma sebagai guru kan. Bukan. Atau tuh kok pernah nyatet gimana ya?
Oh, kalau nggak salah ada Bante yang ngomong nirwana. Nirwana itu bukannya surga. Nah, kebanyakan orang mengira bahwa nirwana itu adalah surga. Ya. Tapi nirwana itu adalah sebenarnya nama Tuhan dalam Buddha. Nirwana atau nibbana. Nibbana. Itu nama Tuhan dalam Buddha. Ini catatan gua nih. Ini gua dengerin Bante nih. Nama Tuhan. Gua catat tuh. Kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan abadi yang luar biasa. Ya, ini ngomong Bante kan pendeta Buddha kan. Surga dalam Buddha ada 26 surga, 6 tingkat alam surga, amal 16 alam Brahma, amal plus meditasi 4 tingkat alam arupa, amal plus meditasi, macam-macam. Dan di dalam Buddha, ini yang gua dengerin, yang gua perhatiin nih, Bantenya ngomong apa? Syarat Tuhan apa tuh? 1, tidak terlahirkan. 2, tidak terciptakan. Terciptakan, tidak terciptakan. 3, tidak menjelma. Tidak bersyarat. Iya. Nah, kalau firman menjelma jadi manusia, udah beda kan, berarti kan kriterianya sama ini gitu. Iya. Ya itu kan, kalau itu kan himne Platonis katanya. Ini kan mirip sebenarnya kalau kita nanti perhatikan ya, nanti kalau udah mulai belajar Quran ya. Di Quran kan ada ayat lam yalid walam yulad. Allah tidak diperanakan, tidak memperanakan. Sama. Iya. Gitu. Ya memang sebenarnya kayak dari Konghucu ya, itu juga sama juga sih kayak Al-Quran bilangnya Tuhan itu tidak bergambar. Di Hindu juga begitu. Oh iya. Di Veda ya? Iya, tidak boleh digambar, tidak boleh ada patung segala macam tuh ada. Tapi kan biasanya gini loh, ketika seorang utusan Tuhan datang kepada sebuah bangsa atau kaum lah, ngajarin ini gitu kan. Ketika utusan ini udah mati, pengikut belakangannya, generasi pertama, generasi kedua, generasi ini yang bisa merubah-rubah gitu. Iya betul. Saya dengerin juga itu debatnya Zakir Naik tentang Hindu, ya kan. Nah di India itu katanya nggak boleh baca Veda. Nggak semua orang boleh baca. Iya, nggak semua orang boleh baca karena ya gitulah. Iya. Gitu. Keren. Jadi Banyak ini kristolog Buddha nih. Kristolog Buddha nyasar ke Islam. Oke, alhamdulillah. Ada lagi yang mau diceritain? Itu aja kayaknya. Itu aja, cukup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ricky istiqomah ya. Amin. Ya, istiqomah, belajar pelan-pelan. Kalau sudah tahu yang pernah dengar, pernah baca tentang Islam, dibaca lagi, dipastikan lagi, ya, dipelajari pelan-pelan, dijalankan step by step belajarnya. Ya, mudah-mudahan Ricky istiqomah dan insya Allah kita semuanya husnul khotimah. Ya, terima kasih banyak. Jadi cukup panjang ngobrolannya, orang cuma syahadat ngobrolnya jadi panjang, jadi podcast seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih banyak buat para pemirsa atas perhatiannya, buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor 111 88 99 888 atas nama YPM At-Tauhid Jakarta, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami pamit. Terima kasih ya Ricky ya. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya. Thank you. Sama-sama.